Guys, kenapa zaman sekarang banyak orang mudah sakit, terutama penyakit degeneratif yang kronis, dan penderitanya semakin lama semakin muda usianya. Berbeda dengan penyakit menular seperti COVID. Walaupun awalnya menghebohkan, tapi hanya dalam kurun waktu 2 tahunan saja, sudah dapat dikendalikan. Penyakit kronis sudah ada sejak dahulu, bukan berkurang tapi terus bertambah. Dan sampai hari ini pun belum dapat dikendalikan. Data statistik dunia menunjukkan korban jiwa dari penyakit ini semakin tahun semakin bertambah. Masalah terbesar dari penyakit kronis adalah sampai hari ini, seluruh obat yang ditemukan hanya diperuntukkan untuk menekan gejala yang muncul sekaligus menekan inflamasi, bukan untuk menyembuhkan. Memang benar, hampir semua penyakit kronis disebabkan oleh terjadinya inflamasi. Namun mengapa setelah minum obat antiinflamasi, penyakit kronis tetap tidak sembuh? Jawabannya adalah pada akar timbulnya inflamasi tidak diobati. Jadi selama akar itu masih ada, maka setiap hari inflamasi itu akan muncul kembali. Sehingga harus ditekan dengan mengkonsumsi obat. Jadi apa akar inflamasi? Akar masalah terbesar dari inflamasi adalah toksin. Apa sih toksin itu? Toksin dikenal sebagai senyawa yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Toksin atau racun dapat menyebabkan gangguan fungsi organ dan proses metabolisme dalam tubuh manusia. Mungkin kalian berpikir, jika akar inflamasi adalah toksin, itu berarti kita cukup menghindari toksin, maka semuanya beres. Sayangnya kondisi modern saat ini tidaklah sesederhana itu. Toksin tidak sekedar kita dapatkan dari micin atau makanan kesukaan kita, tapi toksin ada di setiap bagian dari hidup kita sehari-hari. Lalu dari mana toksin itu datang? Contoh, kita percaya sayur dan buah itu sehat. Ya memang itu sehat, tapi selama tidak ada bahan tambahan berbahaya, yaitu pestisida dan bahan kimia lainnya. Pestisida walaupun jumlahnya sedikit di sayuran dan buah-buahan, namun di dalam tubuh kita sangat sulit diuraikan. Dan ini menimbulkan efek radikal bebas dan efek lainnya yang sangat berbahaya. Belum lagi bahan pengawet yang ada di dalam makanan kita sehari-hari, seperti gorengan atau bahan makanan olahan seperti salah satunya bakso. Ini kegemaran banyak orang kan. Ikan yang dianggap baik, tapi oleh karena hampir 80% perairan laut telah tercemar, bahan kimia, limbah pabrik, maka kontaminasi seperti bahan merkuri, logam berat lainnya juga sangat tinggi di semua makanan seafood. Belum lagi termasuk asap kendaraan yang kita hirup sehari-hari. Dan itu juga belum termasuk makanan favorit kita berupa daging. Ya, lama-kelamaan bahan yang masuk ke dalam tubuh kita akan menumpuk dan akan mulai menggerogoti organ tubuh kita satu persatu. Mungkin kita bisa menghindari salah satu sumber toksin, tapi mustahil untuk kita bisa sepenuhnya terbebas dari toksin. Paling sederhana saja, tidak mungkin kita bisa bebas dari polusi udara yang datang dari asap kendaraan. Dan mungkin Anda berpikir, semua orang makan sayuran yang sama, menghirup udara yang sama, terkena kontaminasi bahan kimia yang sama. Tapi kenapa tidak semua orang terkena penyakit degeneratif dan kanker? Atau jantung, atau stroke, dan sebagainya. Inilah rahasia tubuh kita yang Tuhan sudah ciptakan. Karena tubuh memiliki 3 benteng pertahanan yang bekerja 24 jam sehari untuk mengeluarkan dan menetralkan semua toksin-toksin yang masuk dalam tubuh kita. Selama benteng ini kita rawat dengan baik, maka benteng ini akan tetap sehat dan bekerja optimal melindungi tubuh kita. Sehingga berapapun toksin yang masuk dalam tubuh kita dapat dikeluarkan dan dinetralkan oleh tubuh kita. Dan ini yang namanya self-healing atau penyembuhan diri sendiri. Namun, dengan gaya hidup dan pola makan orang zaman sekarang, malah membuat 3 sistem pertahanan tubuh kita semakin kewalahan dalam bekerja. 3 sistem pertahanan tubuh manusia yang pertama adalah sistem pencernaan, yang meliputi mulai dari mulut, kerongkongan, rangkaian usus sampai anus, yang panjangnya kira-kira 6 kali tinggi badan manusia. Yang kedua adalah sistem filtrasi, meliputi liver, ginjal, kulit, dan rahim. Dan yang ketiga adalah sistem endokrin, yang meliputi sistem kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon ke dalam darah. Dan hormon inilah yang berfungsi sebagai pembawa pesan dan mengendalikan banyak fungsi tubuh. Perlu kita ketahui, toksin yang masuk lewat makanan, polusi udara, dan apa yang kita taruh di atas kulit kita, ini akan diserap oleh tubuh dan akan masuk dalam 3 sistem pertahanan tubuh kita. Dan akan tertimbun, terakumulasi bertahun-tahun sejak kita lepas ASI. Jika keadaan ini terus terjadi, tubuh kita akan menjadi bom waktu yang akan siap meledak, terkena penyakit kronis serius. Lalu bagaimana cara mencegahnya? 3 sistem pertahanan tubuh kita membutuhkan nutrisi alami untuk bisa bekerja secara optimal. Selain makronutrien sebagai sumber energi, juga yang paling penting adalah mikronutrien yang meliputi vitamin dan mineral, dan tentunya fitonutrien. Ini adalah senyawa bioaktif yang ditemukan di dalam tanaman sayuran dan buah-buahan yang dapat membantu meningkatkan kesehatan dan dikenal sebagai antioksidan alami. Namun kebanyakan sayur dan buah-buahan yang kita makan sudah tidak lagi mengandung fitonutrien karena sudah diolah dan dipanaskan lebih dari 60 derajat.
Salah satu contoh kelompok fitonutrien terdapat dalam aneka macam warna dalam buah dan sayuran berikut ini. Justru kebanyakan orang zaman sekarang hanya fokus pada makanan yang penting kenyang, dengan fokus makanan pada makronutrien saja. Sedikit mikronutrien dan malah sangat minim konsumsi fitonutrien, atau bahkan tidak pernah sama sekali. Dan tiga kelompok macam nutrisi ini tidak bisa digantikan dengan obat atau suplemen sintetis apapun. Jadi, yang terbaik adalah harus konsumsi nutrisi yang terbaik dari alam. Jadi, bagaimana kita bisa menyeimbangkan kondisi ini? Padahal kita semua sibuk seharian, urus kerjaan, urus rumah tangga yang nggak ada habisnya. Apa solusinya? Saya sudah menemukan solusinya 17 tahun yang lalu. Apa itu? Saya mulai dengan mengganti sarapan pagi dan makan malam saya dengan makanan organik yang bernutrisi tinggi, seperti serat, vitamin, mineral, dan tentunya protein. Siangnya, saya makan seperti biasa. Snack saya ganti dengan buah-buahan, lalu setiap bulan saya melakukan detox program 3-7 hari yang berfungsi untuk membersihkan, memperbaiki sel, dan memperkuat 3 sistem pertahanan tubuh secara alami tanpa bergantung lagi dengan obat-obatan. Dan olahraga yang saya lakukan 3 kali dalam seminggu untuk memperlancar metabolisme tubuh, memperkuat otot, dan pastinya tulang kerangka. Saya meyakini solusi ini menolong banyak orang seperti yang sudah saya alami. Jangan takut untuk memulai melakukan perubahan dan bertransformasilah bersama kami.